Salam, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Hari ini kita kembali akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah kasih yang Kau limpahkan bagi kami. Hari ini Kau telah pimpin gerakan kami. Kau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Hari ini pula Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, berikanlah pengertian kepada kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik, dengan seluruh kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga nyata kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami semua juga yang mendengar firman-Mu, Kau kuduskan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya perhatian kami tertuju pada kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dan kami juga dapat melakukannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita akan kembali membahas kebenaran firman Allah yang saya beri judul Hidup dalam Kebenaran. Kita akan baca di dalam kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat 3, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita dalam kehidupan ini, kita berbahagia kalau kita melihat anak-anak kita berhasil. Sekolah lulus sarjana, bahkan mungkin S2, ada juga yang S3. Kita bangga dengan keberhasilan mereka. Dan kita juga bangga kalau mereka setelah sekolah mereka juga bekerja. Mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Tetapi itu kebahagiaan yang belum lengkap Bapak Ibu. Kebahagiaan yang lengkap adalah kalau kita melihat bahwa anak-anak kita itu hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena apalah artinya yang diusahakan oleh manusia atau oleh anak-anak kita atau saudara-saudara kita, kalaupun mereka berhasil, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar, sehingga mereka tidak menghargai Tuhan dengan benar dalam hidupnya, maka hidupnya akan berakhir dengan kesia-siaan. Tetapi kita berbahagia kalau kita melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Makanya dalam kitab Yohanes ini kita akan baca dan kita akan bahas untuk kita semua. Ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yang pertama-tama, Yohanes mengingatkan kepada kita, bahkan dia menyampaikan pernyataan bahwa orang-orang murid-muridnya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dia mendengar mereka semua sehat. Saya juga senang kalau Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Apalagi di kondisi sekarang ini yang merebaknya wabah COVID-19. Kalau
Bapak Ibu sehat, saya senang sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang kedua, di sini dikatakan bukan hanya sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani. Sehat jiwanya. Kalau orang sehat jiwanya, maka dia melakukan hal-hal yang baik tentunya. Kalau orang yang tidak sehat jiwanya, maka dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi Yohanes gembira sekali kalau melihat murid-muridnya itu hidup dalam kebenaran. Karena kalau orang hidup dalam kebenaran, pasti perbuatannya selalu baik. Perbuatannya selalu benar. Nah, Bapak Ibu juga tentunya ingin selalu hidup di dalam kebenaran. Tetapi apakah kita mampu hidup dalam kebenaran? Saya katakan Bapak Ibu, kita akan mampu hidup dalam kebenaran kalau kita mau menuruti firman Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana caranya kita untuk hidup dalam kebenaran? Karena Yohanes mengatakan dia senang kalau mendengar murid-muridnya itu hidup dalam kebenaran. Ya. Makanya di ayat yang keempat lebih lagi dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi sukacita yang paling besar bukan karena keberhasilan anak-anaknya, murid-muridnya, bukan. Karena murid-muridnya menjadi kaya, karena murid-muridnya menjadi pintar, menjadi cerdas. Itu bukan sukacita yang besar, itu sukacita yang biasa. Tapi sukacita yang besar kalau mereka hidup dalam kebenaran. Selain keberhasilan yang diperoleh yang saya sebutkan tadi. Mungkin menjadi sarjana, mungkin dia bekerja di tempat pekerjaan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga senang kalau setiap orang-orang percaya hidup di dalam kebenaran. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa hidup dalam kebenaran? Oleh sebab itu mari kita akan baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu yang terambil dari kitab 1 Yohanes ayat 4, pasal 4 ayat 21. Demikian firman Tuhan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi hidup dalam kebenaran yang pertama adalah mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan segenap hatinya. Dengan segenap akal budinya. Sudahkah kita mengasihi Allah? Ada orang mengatakan saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai mati. Tapi dia tidak pernah pergi ibadah. Dia tidak pernah ke gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan itu menjadi bohong baginya. Karena orang yang mengasihi Allah, dia pasti beribadah kepada Allah. Untuk itu kita buktikan dalam firman Allah yang terambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat ini mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah. Apa yang disebut dengan menghadap Allah? Menghadap Allah artinya kita datang kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah.
Makanya kalau orang beribadah kepada Allah, dia ke gereja, dia berbakti kepada Allah, maka itu bukti bahwa orang itu mengasihi Allah. Tidak mungkin dia kalau tidak mengasihi Allah, dia akan datang ke gereja. Bahkan ada orang yang mengatakan kepada saudaranya, mau kemana kamu pergi hari ini? Saya mau ke gereja. Oh, saya titip salam saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan itu menyakitkan Tuhan. Perkataan itu menyinggung perasaan Tuhan. Jangan ada di antara kita yang mengatakan demikian. Mengapa demikian? Saya sudah katakan dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya, bahwa kita ini harus membawa kemuliaan kepada Allah. Salah satunya kita harus beribadah kepada Allah. Makanya firman Allah mengatakan, marilah kita menghadap Allah. Jadi kita datang beribadah. Jangan cuma pesannya, jangan cuma persembahannya kita berikan. Tetapi Tuhan ingin tubuh, roh, dan jiwa kita persembahkan kepada Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang kudus, harum, dan berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Allah. Kita mau beribadah kepada Allah. Karena itu perintah Allah. Kita akan baca ayat selanjutnya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita harus berpegang pada pengharapan kita. Pengharapan kita apa? Yaitu hidup yang kekal. Dan Dia memegang janji yang setia. Iya dan amin. Artinya Dia pasti menyelamatkan kita yang selalu setia beribadah kepada Dia. Jadi kita harus beribadah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan diam saja. Ya, mungkin kalau sekarang memang kita harus beribadah di rumah karena kondisi adanya wabah corona. Tetapi tetaplah kita beribadah. Jangan diam saja di rumah. Bahkan dengan kesempatan ini malah kita jadi tidak beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan. Puji-puji Dia. Agungkan Dia. Muliakan Dia. Dan dengar firman-Nya. Berdoa kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bukti bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia selalu beribadah kepada Tuhan. Dimanapun dia berada, dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Itu bukti orang yang percaya sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat berikutnya, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di sini ditegaskan kepada kita bahwa kita harus lebih giat lagi beribadah. Bukan semakin kendor, tapi semakin giat lagi, semakin rajin lagi menunggu kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri menyambut Tuhan yang akan datang kedua kali. Ya, di sini dikatakan, ya, jangan kita semakin lemah, tetapi semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Tuhan Yesus mau datang. Jadi kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi beribadah kepada Dia. Jangan kita tidak beribadah. Itu membuktikan bahwa kita hidup dalam kebenaran. Syarat pertama adalah beribadah. Yang kedua, di dalam Galatia pasal 5 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan.
Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi yang pertama-tama adalah kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang, dan terutama kepada saudara seiman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah bukti bahwa kita hidup dalam kebenaran itu selalu berbuat baik, jangan berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat itu berarti tidak tahu kebenaran. Orang mengatakan, saya sering beribadah, saya sering melakukan ritual-ritual keagamaan, tetapi dia sendiri melakukan kejahatan. Itu membuktikan bahwa apa yang diperbuatnya itu menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang beribadah, pasti dia akan menjauhi kejahatan. Itu bukti utama. Jadi kalau orang masih beribadah tapi melakukan kejahatan, itu sebenarnya menipu dirinya sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita harus melakukan perbuatan baik. Itu membuktikan bahwa kita orang yang sudah beribadah kepada Tuhan. Perbuatannya selalu baik. Kenapa selalu baik? Karena benih baik ada di dalam dirinya. Bukan benih yang jahat. Benih yang ditabur di dalam kebenaran adalah benih yang baik. Dan itu ditabur dalam hati kita, pasti kita mampu berbuat baik. Jadi orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang yang melakukan juga kebaikan. Jadi tidak kita berkata bahwa kita hidup dalam kebenaran tetapi kita tidak melakukan kebaikan. Itu salah. Justru orang yang hidup dalam kebenaran, kebaikan sudah ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan ya, ayat yang berikut. Bagaimana supaya kita hidup selalu di dalam kebenaran. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita harus membuang perbuatan daging. Di sini sudah diuraikan dari ayat 19. Ya, pertama percabulan, kedua kecemaran, ya. Kecemaran itu berhubungan dengan nama baik kita. Nama baik kita itu jangan sampai cemar. Kalau kita sudah cemar, itu ibarat garam yang sudah tawar, sulit untuk diasinkan kembali. Pasti garam yang tawar akan dibuang orang dan diinjak-injak. Artinya tidak berguna lagi. Oleh sebab itu jangan sampai kita menjadi cemar, tetapi menjadi harum hidup kita. Kita lanjutkan. Hawa nafsu, ya. Kadang-kadang orang susah melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu banyak, ya. Mungkin nafsu seks,
mungkin juga nafsu di dalam berkelahi, ya tidak bisa nahan emosi, ya mungkin juga nafsu ingin selalu memborong sesuatu, ya membeli sesuatu. Itu hawa nafsu di dalam diri kita yang mendorong semua itu, sehingga kita tidak mampu mengontrol diri kita. Kemauan kita lebih besar daripada apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Nah, ini nafsu-nafsu ini harus dibuang di dalam diri kita. Jangan sampai ini menyelimuti hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Ya. Penyembahan berhala. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu jarang sekarang orang menyembah berhala. Tetapi kalau orang itu mencintai uang lebih dari segala perkara, itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, orang bekerja tidak mengenal waktu-waktu untuk beribadah. Itu sama saja dia memberhalakan uang atau pekerjaannya. Tidak ada waktu buat Tuhan. Ya, ini adalah penyembahan berhala di akhir zaman. Ya. Atau orang yang baru berkeluarga, punya anak, ya, dia ingin selalu hidup bersama dengan anaknya, sehingga tidak dibawa anaknya ke gereja, malah diajak anaknya untuk pergi jalan-jalan dan sebagainya. Dia lebih mementingkan anaknya daripada ibadah. Ini juga berhala. Dan banyak berhala-berhala lain. Ya, kalau pengantin baru dia mungkin honeymoon, dia tidak mengindahkan jam-jam ibadah. Atau orang yang memberhalakan pekerjaannya lebih dari semuanya, sehingga tidak kenal waktu, pagi, siang, sore, malam, hanya kerja dan kerja. Atau mungkin juga ada Bapak Ibu yang memang memegang jimat-jimat. Jangan ada jimat-jimat di antara kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus membuang jimat-jimat. Ya. Berhala-berhala, batu-batu cincin, atau mungkin opo-opo dan yang lainnya. Harus dibuang jauh-jauh itu. Jangan disimpan. Itu adalah berhala-berhala. Dan itu kekejian di hadapan Tuhan. Kita lanjut. Sihir. Atau ada orang Kristen yang belajar magician, jadi magician. Ya. Ini tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya orang Kristen itu jangan jadi pesulap. Pesulap itu kan bohong atau pesihir. Ya. Jangan. Nah, kalau dia menjadi pesihir, maka dia menjadi musuh daripada Kristus. Ya, karena dia membohongi banyak orang. Dia menjadi alat-alat iblis, bukan alat-alat kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan. Perseteruan. Perseteruan itu artinya berseteru dengan orang lain. Kemana-mana punya musuh. Ya, ini tidak berkenan. Harusnya kemana-mana dia punya saudara, bukannya musuh. Ya, kalau orang yang masih hidupnya punya musuh, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hidupnya selalu bertengkar dengan orang lain. Pindah ke kota lain dia bertengkar, pindah ke kota lain dia bertengkar. Selalu berseteru. Seharusnya dia punya kasih di dalam dirinya. Dia harus mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Bahkan dia selalu berdamai. Karena firman Allah berkata, orang yang mendamaikan orang lain, dia akan disebut anak-anak Allah. Jadi juru damai, bukannya menjadi juru perseteru atau permusuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perselisihan, pertengkaran. Anak-anak Tuhan yang masih sering bertengkar. Ya, dengan tetangga, dengan saudara, tengkar kerjaannya.
Ya. Harusnya dihindari, ini sudah tinggalin jauh-jauh. Ya, tidak lagi melakukan ini terus-menerus. Bahkan tidak bertanya sampai 3 hari 3 malam. Bahkan kayak Bang Toyib, 5 hari 5 malam pulang-pulang. Ya, nggak boleh seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Iri hati. Nah, ada yang orang kerjanya iri hati. Melihat orang punya motor, pengen punya motor. Padahal gajinya kecil, nggak sanggup. Akhirnya korupsi dan sebagainya. Orang punya mobil, dia pengen punya mobil. Orang punya hotel, dia pengen punya hotel. Kerjanya hanya iri hati. Orang berhasil, pengen dia juga ikut berhasil. Tapi kemampuan tidak ada. Jangan seperti ini. Berpadalah dengan apa yang ada. Lihatlah kemampuan diri sendiri. Semampu apa kita, itulah yang kita lakukan. Jangan melihat orang lain. Ya, jangan melihat keberhasilan orang yang berhasil tinggi-tinggi, tapi lihatlah ke bawah. Masih banyak orang yang di bawah kita. Maka kita tidak akan iri. Kalau kita melihat orang-orang yang berhasil, pasti kita akan iri. Tapi kalau kita melihat ke bawah, melihat orang-orang miskin, kan kita nggak iri melihat orang miskin. Sebab itu, buang jauh-jauh sifat iri dalam diri kita. Apalagi kalau iri dalam pekerjaan Tuhan, orang lain dipakai, lalu dia iri, pengen dipakai, tapi berdoa kagak, ya, melayani Tuhan tidak tulus. Gimana bisa dipakai Tuhan? Ya. Lebih baik lakukan yang saya katakan tadi, layani dengan tulus, berdoa dengan tekun, nanti Tuhan pasti pakai. Jadi jangan diiriin orang lainnya, tapi lakukanlah yang di belakang perjuangan orang itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut dikit lagi. Ya. Amarah. Nah, firman Allah dikatakan, ya, amarah manusia tidak mengerjakan pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan simpan amarah. Bukan berarti marah. Amarah sama marah beda. Kalau amarah itu artinya sifat di dalam diri kita itu selalu maunya marah dan dendam. Itu yang disebut amarah. Murka, selalu murka dalam dirinya. Ya. Bolehkah kita marah? Ya boleh. Kalau anak kita salah, kita marahin supaya anak kita jadi benar. Itu boleh. Ya, tapi kalau kerjaan kita setiap hari marah, itu nggak boleh. Itu namanya sifat amarah di dalam diri kita. Itu yang kita buang di dalam diri kita. Ya. Kemudian percideraan. Ya, kerjanya membuat orang lain celaka. Percideraan. Ya, nggak boleh. Berpikir untuk selalu menumpahkan darah terhadap orang lain. Ya, senang kalau orang lain celaka. Ini nggak boleh. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Justru dia harus menolong orang dalam segala permasalahan. Baik kesulitan, mara bahaya, sakit penyakit, dan sebagainya. Kita lanjut Bapak Ibu. Roh pemecah. Nah, ini ada. Ya. Orang yang kerjanya hanya gosip, memberikan pemecahan-pemecahan. Ya. Menyebarkan hoax-hoax. Ini roh pemecah. Bukannya mempersatukan. Nah, makanya Bapak Ibu kalau yang sering menyebarkan hoax-hoax di media sosial, Bapak Ibu itu roh pemecah, bukan pemersatu. Jadilah pemersatu, bukan pemecah. Apalagi di gereja. Ya, harusnya mempersatukan. Sehati, sejiwa, sepikir dalam melayani. Oke, kita lanjut. Kedengkian. Nah, jangan ada dengki, ya, benci terus setiap hari, dendam terus setiap hari. Jangan disimpan, ya. Nah, kalau sudah disimpan dendam, nanti meledak, akhirnya jadi pembunuh, ya. Nah, oleh sebab itu jangan disimpan kedengkian itu. Hidup kita ini bukan tempat sampah. Hidup kita ini tempat kebenaran, bukan tempat sampah. Jadi jangan simpan dengkian dalam diri kita, ya. Kemudian kita lanjutkan, kemabukan.
Siapa yang sering mabuk, Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu yang sering mabuk? Buang jauh-jauh, buang ke laut. Ya, yang kerjanya mabuk-mabuk. Tinggalkan itu. Bukan waktunya lagi. Tuhan Yesus sudah mau datang. Jangan mabuk-mabuk lagi. Ya. Karena firman Tuhan berkata, ya, orang yang mabuk itu tidak mampu melakukan pekerjaan yang baik. Bahkan seorang raja pun, kalau dia itu mabuk, maka dia itu akan mengganti aturan-aturan saat dia mabuk. Oleh sebab itu jangan. Anak-anak Tuhan tidak boleh ada yang mabuk. Ya. Nggak boleh ada yang minum alkohol. Atau mungkin narkoba. Bertobat. Kalau nggak bertobat, masuk neraka. Ya. Jangan lagi dilakukan itu. Ya. Oke, kita lanjut. Pesta pora. Ini ada orang nih, orang Kristen kerjanya pesta mulu. Pesta pora, rajin banget pesta pora. Bahkan karena saking rajinnya pesta pora, ibadah ditinggal. Hari Minggu ada undangan, pesta, pergi. Padahal hari Minggu hari ibadah. Harusnya dia ibadah dulu, baru pergi kalau mau memang pergi. Ya, kadang-kadang orang yang sudah sepertinya gila pesta, ya dia pesta terus maunya. Kan ibadah tidak diindahkan, dugem. Ini udah bukan waktunya, anak Tuhan. Tuhan sudah mau datang. Ya, tinggalkan semua itu. Jangan lagi pesta pora mulu. Ya. Sebab pesta pora itu tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengapa demikian? Karena dengan pesta pora kita menghabiskan harta kita bukan untuk hal yang baik. Ya. Coba kalau kita berikan kepada orang-orang yang susah. Apalagi dengan kondisi sekarang ini. Pasti itu akan lebih bermanfaat, lebih berguna bagi mereka. Dan Bapak Ibu kalau melakukan itu mendapatkan pahala. Ya, jadi bukannya untuk pesta pora. Pesta pora kan untuk kepentingan kita sendiri. Ya, hindari sudah mulai pesta pora seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjut ya. Bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran? Di dalam Galatia 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup dalam kebenaran harus dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya saya katakan beberapa khotbah saya sebelumnya bahwa setiap orang harus menerima Roh Kudus. Supaya apa? Supaya dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau dia dipimpin oleh Roh Kudus itu akan memimpin kamu kepada segala atau seluruh kebenaran. Ya. Bapak Ibu baca kitab Yohanes. Ya. Roh Kudus itu akan memimpin atau membawa saudara kepada seluruh kebenaran. Jadi bukannya kepada hal-hal yang buruk. Makanya saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya hidupmu menjadi benar. Inilah yang hidup dalam kebenaran. Kalau tidak dipimpin Roh Kudus, tidak mungkin Bapak Ibu bisa hidup dalam kebenaran. Sebab itu terima Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dan dipimpin Roh Kudus. 3 hal itu harus kita alami dalam hidup kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran? Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita hidup dalam kebenaran adalah hidup yang dihasilkan dari buah Roh. Jadi roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu menghasilkan buah.
Bukan kita yang menghasilkan buah. Atau kita menyelaraskan dengan buah roh itu, tidak. Tapi benar roh kita hidup di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus itu ada di dalam kita, maka itu akan menghasilkan buah. Nah, buahnya adalah buah roh. Satu kesatuan, buah roh, bukan buah-buah roh, buah roh. Jadi satu buah, di dalam satu buah itu ada semuanya. Di sini dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah karakter Kristus yang ada, yang harus ada juga di dalam diri kita. Inilah yang disebut hidup dalam kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran itu memiliki karakter Kristus. Selalu mampu berbuat baik. Karena memang sudah ada Kristus di dalam dirinya. Yang disebut Allah Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Bukan beserta artinya Allah ada di samping kita, Allah di depan kita, Allah di belakang kita. Bukan. Tapi Allah ada di dalam kita. Dia yang ada di dalam kamu lebih besar. Nah, itu ada di dalam kita. Nah, inilah yang disebut Immanuel, penyertaan Tuhan di dalam diri kita. Yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Itu akan menghasilkan buah. Artinya, kalau kita terima Roh Kudus, maka kita akan mampu berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Biarlah firman Tuhan ini memberikan penguatan kepada kita. Mulai hari ini kita mau hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau mengajar kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau urapi kami, Kau penuhi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Supaya kami mampu Tuhan melakukan apa yang Kau kehendaki. Karena kami tahu Roh Kudus yang ada dalam kami itu akan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi contoh yang baik. Kami boleh menjadi contoh yang teladan. Menjadi contoh dan teladan yang baik. Sehingga dimanapun kami berada, apabila orang melihat kami, mereka bukan melihat kami lagi, tapi melihat Kristus di dalam kami. Sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan, bukannya kehidupan kami. Hari ini Tuhan, ajar kami untuk mempraktikkan kebenaran firman-Mu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.